Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai perseroan, ya, akuntansi perseroan, ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai akuntansi perseroan, kita harus tahu dulu nih, ya, apa sih sebenarnya perseroan itu, ya. Nah, perseroan itu, ini perusahaan perseroan maksudnya saya salah ketik, ya. Itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari dua orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. Nah, di modul kita sendiri, di buku kita ini, dikatakan bahwa perusahaan perseroan itu adalah sebuah badan hukum yang dibedakan dan terpisah dari individu yang mendirikannya dan menjalankan organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikannya ada dua macam, ya, dua macam perseroan terbatas itu. Yang pertama, perseroan yang dimiliki oleh publik. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini maksudnya adalah saham dari perusahaan ini, ya, dimiliki atau diperdagangkan kepada masyarakat. Di mana? Di pasar modal atau di bursa efek. Nah, sedangkan yang kedua ini, perseroan yang tidak dimiliki oleh publik itu hanya dimiliki sekelompok kecil investor saja. Nah, jadi sering disebut ini adalah private corporation. Nah, ini nanti dalam hal ini kita akan membahas perseroan yang dimiliki oleh publik. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kepemilikan perusahaan ini ditandai dengan adanya kepemilikan saham, ya kan? Nah, artinya kepemilikan saham kita bisa memiliki saham itu apabila kita membelinya, kan begitu ya? Ketika kita membelinya berarti bisa dikatakan bahwa kita sebagai pemilik perusahaan, ya kan? Pemilik perusahaan X katakanlah begitu, dan kita juga berhak, gitu ya, berhak mengendalikan perusahaan. Nah, tapi tergantung berapa persen kepemilikan saham kita di perusahaan itu, gitu. Nah, lalu kita berbicara mengenai pembentukan perseroan, ya. Bagaimana sih membentuk sebuah perusahaan perseroan ini? Yang pertama pasti kita harus mengajukan permohonan atau aplikasi ke negara di mana kita tinggal, kan gitu ya, di mana kita ingin mendirikan perusahaan tadi, ya. Nah, nanti di dalam situ kita di dalam permohonan itu tadi, di dalam aplikasi tadi itu akan terdapat informasi mengenai, tujuan didirikan perusahaan itu, jenis sahamnya, jumlah modalnya, nama pendirinya, begitu ya, nama perusahaannya, begitu. Nah, setelah misalnya disetujui, maka negara akan, menerbitkan akta pendirian. Ya, akta pendirian. Nah, jadi ketika akta ini terbit, maka sahlah, ya, berdirinya sebuah perusahaan itu. Dan tidak bisa juga kita pungkiri bahwa di dalam pembentukan perseroan ini pasti akan membutuhkan biaya, akan membutuhkan pengeluaran-pengeluaran. Nah, contohnya biaya administrasi, pengurusan akta tadi, promosi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, lalu kita lihat tentang modal perseroan. Nah, ketika misalnya tadi sudah resmi terbentuk, ya kan, perusahaan tadi itu, ya, melalui akta pendiriannya, kan gitu ya, maka perseroan tadi ini, ya, akan mulai melakukan yang namanya penjualan lembar saham, ya, penjualan lembar saham, ya. Tapi tergantung juga, kan, saham yang dijual ini, ya, ada kan dua jenis ya, saham biasa dan saham preferen, begitu ya. Nah, lalu berbicara mengenai modal pemilik, ya, modal pemilik di dalam perusahaan perseroan ini itu dinamakan sebagai modal pemegang saham, ya kan, modal pemegang saham, ya. Modal pemilik ini pun sumbernya ada dua, ya. Yang pertama sumber modalnya itu adalah dari modal disetor, ya kan. Maksudnya apa? Modal disetor ini adalah kontribusi pemegang saham, gitu ya. Nah, sumber kedua apa? Laba bersih yang ditahan. Ya, maksudnya apa? Yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nah, nanti namanya lah laba ditahan.
Jadi modal disetor itu adalah keseluruhan jumlah kas dan aset lainnya yang disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perseroan itu tadi untuk ditukarkan dengan saham. Ya, sedangkan laba ditahan itu adalah timbul dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Dari mana? Laba bersih. Nah, jadi nanti pada akhir periode akuntansi, laba bersih ini tadi akan kita buat jurnal penutupnya. Harus ditutup ini. Ya kan? Ditutupnya bagaimana? Ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Kan gitu ya. Nah, lalu nanti ketika ada pengumuman pembagian keuntungan, ya kan, sebagai dari hasil kegiatan operasi perusahaan itu tadi kepada pemegang saham, ya, dalam bentuk dividen. Nah, maka dividen ini pun nanti harus ditutup. Ditutup kemana? Ditutup ke akun laba ditahan. Ya, jadi nanti akun laba ditahan, ya kan, pada dividen. Ya, jadi nanti kita bisa lihat ya bagaimana jurnal penutupnya itu di buku kita di halaman 368. Bagaimana kita membuat jurnal penutup dari laba bersih, dan bagaimana kita menutup ya akun dividen. Ya, dividen. Nah, nanti ketika dividen diumumkan, kan, maka nanti akan mengurangi atau akan memperkecil laba ditahan. Ya, ingat kembali ya, laba ditahan itu saldo normalnya di kredit. Sehingga nanti kalau misalnya ada pengurangan laba ditahan, maka dia akan dicatat di sebelah debit. Sebaliknya kalau ada penambahan, maka akan dicatat di sebelah kredit. Oke, baik. Nah, lalu kita bahas mengenai modal disetor. Nah, modal disetor ini ya sumber utama dari mana? Penerbitan saham. Ya, penerbitan saham. Ya. Nah, jumlah maksimal lembar saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan itu namanya modal dasar atau modal yang diotorisasi. Ya, ini biasanya tercantum di dalam akta pendirian yang tadi di awal. Ya, jadi keseluruhan modal dasar itu mencerminkan dua hal. Ya, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan modal di awal pendirian perseroan tadi. Yang kedua sebagai antisipasi untuk memenuhi kebutuhan modal di masa akan datang. Ya, jadi lembar saham yang diotorisasi atau modal dasar itu ya akan melampaui jumlah lembar saham yang akan dijual atau yang akan diterbitkan pertama kali. Ya, sedangkan nanti sisanya itu akan dijual atau akan diterbitkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Kan begitu. Nah, nanti ketika jumlah ketika saham yang diotorisasi tadi, modal dasarnya tadi ya sudah terjual semua, maka nanti perseroan itu harus memperoleh izin dari negara untuk mengubah akta pendirian tadi ketika ingin menerbitkan tambahan saham lagi. Ya, begitu. Ya, jadi ketika pengotorisasian maka tidak ada jurnal. Begitu ya. Nah, tidak ada jurnal ya. Akan tetapi nanti pengungkapan atas jumlah lembar saham yang diotorisasi tadi ya tetap akan dibutuhkan di neraca. Di mana dia? Di modal pemegang saham. Ya. Nah, tadi ada saya katakan ketika kita terbitkan lalu dibeli oleh investor, maka nanti saham kita sudah beredar, kan begitu ya, sudah beredar. Nah, jadi jumlah lembar saham yang beredar itu pengertiannya adalah jumlah lembar saham yang telah diotorisasi, diterbitkan, dan dimiliki oleh pemegang saham. Artinya ada di tangan pemegang saham.
Ya, contohnya ada di buku kita di situ, ya kita lihat ya untuk mengilustrasikannya kan. Nah, contohnya ya ada sebuah perusahaan ya dengan modal dasarnya 10.000 lembar ya, 10.000 lembar saham ya. Lalu telah menerbitkan 6.000 lembar sahamnya dan kemudian menarik kembali ya sebanyak 2.500 lembar. Ya, berarti nah bisa kita simpulkan bahwa lembar saham yang diotorisasi itu sebanyak 10.000, yang diterbitkan 6.000, ya kan? Nah, sisanya 4.000 itu belum diterbitkan. Ya, inilah tadi antisipasi untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, dari yang diterbitkan itu, yang 6.000 itu, ya, 3.500 sudah beredar di pasar. Ya kan? Sudah dimiliki oleh pemegang saham. Sisanya yang 2.500 itu ditarik kembali oleh perusahaan. Ya, ditarik kembali oleh perusahaan. Ya, nah, yang ditarik kembali itu adalah bagian dari yang diterbitkan, ya kan? Yang diterbitkan, yang telah diotorisasi, ya kan? Berapa dia? Dari yang 6.000, bukan yang dari 4.000. Ya, jadi jelas bedanya ya, yang mana yang diterbitkan, yang mana yang beredar, dan yang mana yang diotorisasi. Jadi kalau kita lihat itu bagiannya itu ada di halaman 370. Oke, baik. Kita lanjut. Kita membahas mengenai penerbitan saham, ya kan? Nah, berbicara mengenai penerbitan saham ini, nanti akan ada beberapa istilah-istilah ya yang akan kita jumpai di sini nanti ya. Ya, kita perhatikan baik-baik. Nah, ada yang pertama itu kita akan sering mendengar nanti itu adalah nilai pari. Ya, nilai pari yang terdapat di saham. Ya, di saham itu nanti. Tetapi nilai pari ini tidak akan mencerminkan harga pasarnya. Ya. Jadi harga pasar saham itu terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara pembeli dan penjual. Ya kan, harga pasar saham. Jadi umumnya nanti harga pasar itu akan mengikuti kecenderungan perkembangan dari sisi keuangan ya, dari sisi laba maupun dari sisi dividen emiten. Nah, jadi ada juga nanti faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham itu ya. Ada pasti faktor makroekonomi gitu ya. Nah, ketika kita terbitkan ya, ketika kita jual, maka kita di sini perusahaan ya, maka kita akan menerima uang kas, benar ya? Kita akan menerima uang kas. Uang yang kita terima itu bisa sama dengan ya, bisa lebih besar atau bahkan bisa lebih kecil dari nilai pari. Ya, nilai pari dari saham itu. Ya, ketika kita menjual di bawah nilai parinya, maka nanti akan timbul diskonto atau disagio. Ya, tetapi ketika kita menjual saham itu di atas nilai parinya, maka akan timbullah nanti premium atau agio. Ya, jadi contoh ketika ada saham yang nilai parinya 500, ya kan? Lalu kita jual, ya kan? Kita jual dengan harga 400, berarti nanti itu akan kita sebut dijual dengan tingkat diskonto 100 per lembar. Tetapi ketika ya saham tadi ya dijual dengan harga 600, ya kan? Maka nanti ada premium di situ kan, lebih besar harga jualnya. Premiumnya berapa? 100 rupiah per lembar. Kan? Nah, begitu. Jadi ketika nanti saham yang bernilai pari itu diterbitkan dengan premium, ya, maka ya akun kas atau aset lainnya akan didebet sejumlah apa? Sebesar
yang diterimanya, ya kan, yang kita terima. Ya, lalu nanti akun saham biasa ya atau akun saham preferen itu dikredit sebesar nilai parinya. Lalu nanti selisihnya itu akan kita buat akun modal disetor di dalam kelebihan di atas nilai pari. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, katanya ada PT Tobatus Aliano menerbitkan dan menjual secara tunai 1.000 lembar saham preferen, 5.000 lembar saham biasa, ya kan? Nilai pari untuk lembar saham preferen dan saham biasa itu masing-masing 1.400 dan 600. Ya, harga jualnya itu ya untuk saham preferen dan saham biasa masing-masing 1.700 dan 800. Nah, dari sini aja sudah kita bisa lihat kan ya ada akan timbul di situ ya premium. Ya, lalu kita lanjut soalnya jumlah saham yang diotorisasi itu sebanyak 3.500 lembar untuk saham preferen dan 8.000 lembar untuk saham biasa. Ya. Oke, diasumsikan juga bahwa sepanjang periode tidak ada jumlah saham yang ditarik kembali dari pemegang saham. Maka nanti ayat jurnal yang kita buat itu seperti apa ya? Akan kelihatan seperti ini. Kas 5.700.000 pada saham preferen 1.400.000, saham biasa 3 juta, modal disetor dan kelebihan dari nilai pari preferen, artinya untuk saham preferen 300.000, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa itu 1 juta. Nah, itu perhatikan ya bahwa besarnya modal disetor dari transaksi itu adalah 5.700.000, ya kan? Itu sejumlah yang ia terima kan? Di mana nanti 4.400.000 itu ya itu untuk akun saham preferen dan saham biasa 4.400.000 ya, 1.400.000 dan 3 juta ya. Nah, lalu 1.300.000 itu adalah tambahan modal disetor. Nah, itu adalah kita lihat selisih ya, selisih dari harga ya, harga jualnya sama nilai parinya di situ ya. Nah, lalu kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya, kita lihat jika seandainya di buku kita itu, jika seandainya pada akhir tahun 2009 perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 40 juta, maka nanti ketika kita buat neraca si PT Tobatus ini tadi akan kelihatan seperti di halaman ya, di halaman 374. Di situ akan kelihatan di situ berapa modal disetor. Ya kan, modal disetor ini berupa modal saham. Saham di situ pun harus jelas, harus rinci. Saham preferennya berapa dan saham biasanya berapa. Di situ juga tertera berapa lembar yang diotorisasi. Ya, berapa lembar yang sudah diterbitkan dan beredar di situ ya. Nah, kelebihan tadi dicatat nggak? Iya, dicatat di dalam apa? Tambahan modal disetor. Nah, dan setelah itu kita catatlah laba ditahan, ya, laba ditahan di situ, ya. Jadi dapatlah total modal pemegang sahamnya itu sebesar 45.700.000 rupiah. Itu dia ya. Jadi bisa dilihat di bukunya kita. Oke, baik. Nah, saham ini tadi pun ya bisa kita terbitkan atas dasar pesanan. Ya kan? Atas dasar pesanan. Artinya apa? Ada kontrak di situ kan? Nah, kok di dalam kontrak itu berisi apa? Berapa lembar yang ingin dipesan, harganya berapa, persyaratannya seperti apa gitu ya, jangka waktu pembayaran seperti apa, begitu ya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Nah, asumsikan pada akhir tahun 2009 si PT Tobatus tadi itu menerima pesanan saham sebanyak 2.000 lembar dengan harga 770 per lembar.
Nah, dalam hal ini 30% diterima uang mukanya. Sisanya 70%-nya pada tanggal 7 Januari 2010. Nah, dilunasi si pemesan. Lalu bagaimana iJournal untuk mencatat itu tadi ya? Nanti iJournalnya ya pada akhir tahun 2009 akan kelihatan seperti ini ya. Kas 462.000, piutang pesanan saham yang 70%-nya itu 1.078.000, pesanan saham biasa 1.200.000 ya, karena dia pesan berapa tadi 2.000 lembar kan. Nah, lalu modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari biasa. Nah, jadi sebesar 340.000 rupiah. Nah, ini kan kelihatan ya, kelihatan dia ada premium. Kenapa, Bu? Iya dong, ya premium. Lihat, dia di situ saham biasanya 770 tadi kan. Nah, sementara di awal tadi per lembarnya nilai parinya berapa? 6.600 rupiah. Berarti di situ nanti akan ada ya kelebihan di atas nilai pari. Nah, jadi angka dari apa namanya? Besarnya total modal disetor dari transaksi itu kan yang diterima itu sebesar berapa? 462.000 rupiah. Nah, angka yang ini itu diperoleh dari mana? 1.200.000 ya kan ditambah 340 dikurang sama 1.078.000. Nah, 1.200.000 ini tadi pesanan saham biasa itu ya 2.000 lembar dikali sama harga pari, nilai parinya ya 600 rupiah per lembar ya. Nah, lalu akun pesanan saham biasa ini merupakan modal saham ya. Dan 340.000 itu, nah inilah tadi selisihnya. Ya, selisih antara 600 rupiah sama 770 dikali banyaknya lembar saham ya yang dipesan. Nah, lalu 1.078.000 itu adalah 70%-nya kan yang piutang ya, piutang. Ya 70% dari penjualan kita. Ya, penjualan kita pesanannya, pesanan orang kan 2.000 lembar saham dengan harga pesanan itu 770. Ya, itu namanya piutang. Ya. Lalu akun dari pesanan saham biasa ini adalah termasuk dia akun temporer, akun sementara. Ingat, kalau akun sementara itu ya ini akan kita tutup nantinya. Ya, akan kita tutup nantinya. Oke. Nah, baik. Kita lihat nanti ya setelah kita tampilkan neracanya nanti ya. Kita susun neracanya, nanti dia akan kelihatan seperti ya di halaman 376 ya neracanya 376. Di situ akan kelihatan dia berapa modal sahamnya, berapa kelebihannya, begitu ya, berapa laba ditahannya di situ. Ya. Nah, lalu coba kita perhatikan kembali di bukunya kita itu ya, coba di halaman 376 ya. Pada tanggal ya, kita lihat pada tanggal 7 Januari 2010 ya. Di situ kan kita menerima ya kan, menerima pelunasan dari pesanan tadi itu, ya kan, menerima pelunasan dari pesanan itu. Apa yang kita harus buat ayatnya ya. Nah, di situ dibuat kas pada piutang pesanan saham biasa ya 1.078.000 rupiah. Lalu ya, kita menjurnal ayat yang kedua itu adalah pesanan saham biasa pada saham biasa 1.078.000
200 ya, untuk mencatat bahwa 2000 lembar ini 2000 lembar ini saham yang dipesan ini ya sudah ya dilunasi gitu ya, sudah dilunasi ya, kita catat sebesar nilai parinya ya, 2000 lembar dikali Rp600 tadi itu kan. Nah, lalu nanti ketika kita buat neraca kembali gitu ya. Nah, neraca perusahaan, maka nanti akan kelihatan dia seperti di halaman 377. Ya, 377. Nah, nanti bedanya apa, Ibu? Kita akan bisa lihat bedanya dari modal saham. Ya, yang tadinya ya kan kita masih buat tuh pesanan saham biasa di bawah tuh kan, yang 376 itu 200 lembar. Nah, nanti dia itu sudah tidak ada lagi, nanti akan masuk dia di saham biasa. Jadi meningkatlah jumlah saham yang diterbitkan dan beredar. Dari 5.000 tambah 2.000 menjadi 7.000. Perhatikan itu nanti. Ya, meningkat dia. Begitu ya. Nah, jadi dari 5.000 menjadi 7.000. Nah, jadi kalau nilainya tetap nggak ya, besar modal saham biasa itu tetap ya. Jadi 4.200.000 rupiah. Nah, oke. Nah, di beberapa negara ya baik saham preferen maupun saham biasa ya kan bisa diterbitkan tanpa nilai pari, tapi ini jarang ya, jarang. Contohnya, misalnya ya, ada perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham tanpa nilai pari dengan harga jualnya 870 per lembar. Nah, kemudian diterbitkan lagi 2.000 lembar saham tanpa nilai pari dengan harga jual 820. Jadi nggak ada dia nilai parinya, dia langsung harga jualnya. Maka ayat yang kita buat seperti apa? Ya udah langsung saja. Ya, langsung saja kita langsung kalikan begitu ya, kalikan nilai yang per lembar dikali berapa diterbitkan. Nah, lalu kita jurnal seperti biasa. Kita dari sisi perusahaan yang menerima kan kas pada saham biasa. Kas pada saham biasa 8.700.000 untuk penerbitan yang 10.000 lembar, lalu kas pada saham biasa 1.640.000 untuk penerbitan yang kedua kalinya. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ketika saham biasa tanpa nilai pari itu memiliki nilai yang ditetapkan, ya, jurnal yang dibuat untuk mencatat penerbitan ataupun penjualan itu sama seperti yang tadi saya katakan, kan? Nah, nilai yang ditetapkan akan dikredit ke akun saham biasa. Ya, ketika harga jual dari saham tanpa nilai pari ini melebihi yang ditetapkan, maka kelebihannya itu tadi pun akan dimasukkan di kredit ya sama seperti yang sebelumnya ke dalam modal disetor dalam kelebihan di atas nilai yang ditetapkan. Jadi nanti ketika dia misalnya harga jualnya 870 ternyata pada faktanya dia dijual lebih tinggi, maka selisihnya itu akan masuk ke dalam akun modal disetor di atas dalam kelebihan di atas nilai yang ditetapkan. Itu bahasanya ya. Jadi kas pada saham biasa dan modal disetor dalam kelebihan di atas nilai yang ditetapkan. Nah, itu ada di halaman 378. Nah, untuk contohnya itu ada di halaman 379. Kan? Nah, contohnya coba ya. Asumsikan perusahaan itu memperoleh seperangkat peralatan yang dimana harga pasarnya sulit ditentukan. Gitu ya. Dalam pertukaran ini, ya ini dia pertukaran ya. Perusahaan menerbitkan 12.000 lembar saham yang bernilai pari 525 per lembar.
Saat ini saham tersebut memiliki harga pasar 634 per lembar. Maka nanti ayat jurnalnya ya seperti yang ada di halaman 379, peralatan 7.608.000 ya. Itu dari mana? Ya, dari harga pasar saham. Ya kan, harga pasar sahamnya berapa tadi per lembar? 634. Yang ditukarkan berapa? 12.000 lembar. Pada saham biasa. Saham biasa itu dicatat sebesar nilai parinya. Lalu selisih antara nilai parinya sama lembar harga pasarnya itulah dicatat sebagai kelebihan. Ya, kelebihan. Nah, ini ketika misalnya kita ingin peralatan tapi kita tukarkan dengan saham. Nah, jadi pertukaran ya, pertukaran dengan aset lain gitu ya, seperti peralatan gitu ya, kita terbitkan saham untuk mendapatkan yang namanya peralatan gitu ya. Oke, baik. Sampai ketemu di video yang kedua ya, kita nanti akan membahas mengenai treasury stock ya kan, seperti apa treasury stock itu ya, pemecahan saham, split stock ya, lalu dividen juga kita akan bahas ya, baik dividen saham maupun dividen tunai. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sih laporan laba dan ya. Oke, saya cukupkan untuk di video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.